Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Nurul Hidayah dengan NIM J1B024171 akan mempresentasikan pengaruh unsur-unsur iklim terhadap tanaman. Unsur-unsur iklim itu ada 8, yaitu curah hujan, radiasi matahari, suhu, kelembaban udara, tekanan udara, awan, evaporasi, kecepatan angin. Pertama, ada pengaruh curah hujan terhadap tanaman, di mana di sini ada tanaman cabai. Jika curah hujan terlalu tinggi, akan menyebabkan tanaman tersebut busuk akar, gugur pada bukanya, dan juga layu bakteri. Namun jika kekurangan curah hujan kurang, tanaman cabai akan mengalami nutrisi yang terhambat dan memicu busuknya ujung buah dan pertumbuhan terhenti. Untuk tanaman padi, curah hujan yang idealnya adalah 200 mm per bulan, di mana jika kelebihan curah hujan akan mengalami genangan berlebih dan memicu banjir hingga mengalami kerusakan pada akar tanaman padi dan juga merusak proses penyerbukannya. Namun jika curah hujannya kurang, maka akan menghambat pembentukan anakan padi dan juga memicu kematian pada bibit. Pada tanaman sawi, jika curah hujannya terlalu banyak atau berlebihan, akan merusak mekanisme lamina pada daun dan akibatnya tanah akan memandat dan akar akan membusuk. Namun jika curah hujan kurang, akar akan menjadi dangkal dan daun menjadi kerdil. Kedua adalah pengaruh unsur radiasi surya atau cahaya matahari terhadap tanaman, di mana di sini ada tanaman nanas, di mana unsur iklim ini sangat penting untuk proses fotosintesis dan juga pembentukan buah pada nanas. Namun jika cahaya mataharinya kurang, buah asam dan ukurannya jadi kecil. Untuk buah melon, intensitas cahaya yang dibutuhkan untuk buah melon adalah 10-12 jam per hari. Sehingga jika kekurangan, batang akan menjadi rapuh, pembentukan buah akan tidak normal, dan juga kadar gula akan menurun atau menjadi asam. Untuk buah tomat sendiri membutuhkan intensitas cahaya selama 6-8 jam per hari, dan jika intensitas cahayanya kurang, akan menyebabkan tanaman menjadi kurus, bunga menjadi rontok sebelum mekar. Ada pengaruh kelembaban udara terhadap tanaman, di mana di sini ada tanaman kakao, di mana kelembaban udara yang ideal dapat mendukung pertumbuhan daun, batang, buah, dan juga membantu proses respirasi pada tanaman kakao. Tapi jika kelebihan kelembaban udaranya lebih dari 85%, akan menyebabkan tanaman terserang spora jamur dan memicu busuk buah dan akar. Namun jika kelembaban udaranya kurang dari 50%, tanaman akan kehilangan air ekstrim dan menyebabkan kematian pada tumbuhan. Selanjutnya ada tanaman jamur tiram, di mana tanaman ini membutuhkan kelembaban udara yang cukup tinggi, yaitu 80-90%. Jika kelembaban udaranya lebih dari 95%, spora media tanam akan menjadi terlalu basah dan cepat dihinggapi oleh bakteri pembusukan daun atau buah pada jamur tersebut. Tapi jika kelembaban udaranya kurang dari 70%, meselium akan mengering, buah akan menjadi lemah dan cepat busuk. Tanaman bawang, kelembaban udara yang ideal sekitar 60-70% sangat dibutuhkan oleh bawang, karena jika lebih dari 80%, serangan jamur akan hinggap pada daun sehingga proses pengeringan terganggu dan kualitas umbi pada bawang tersebut akan menurun. Namun
Jika kekurangan atau lebih atau kurang dari 50% kelembaban udaranya, laju penguapan meningkat tajam sehingga daun akan cepat menguning dan layu, sehingga pembentukan umbi akan terhenti atau umbi pada bawang tersebut akan kecil-kecil. Selanjutnya ada pengaruh suhu terhadap tanaman, di mana di sini ada tanaman jagung. Jika suhu terlalu tinggi atau lebih dari 35 derajat Celcius, rambut pada jagung akan mengalami kekeringan dengan cepat sehingga polen akan mati dan menyebabkan tongkol dan penurunan hasil panen. Selanjutnya ada tanaman cabai, di mana suhu yang optimal untuk tanaman ini yaitu 20-30 derajat Celcius, di mana jika terlalu tinggi atau lebih dari 35 derajat Celcius akan menggugurkan kuncup bunga, memicu pertumbuhan vegetatif berlebih dan menurunkan kualitas buah. Tapi jika suhunya terlalu rendah yaitu kurang dari 15 derajat Celcius akan memperlambat pertumbuhan secara drastis, pembelahan sel akan terganggu dan meningkatkan risiko serangan hama dan juga penyakit. Untuk tanaman sawi, suhu udara yang ideal yaitu 15-25 derajat Celcius. Jika lebih dari 30 derajat Celcius, maka akan mengalami layu pada tanaman, daun akan tipis dan terasa pahit, serta memicu pembungaan dini. Namun jika suhu udaranya terlalu rendah, kurang dari 15 derajat Celcius, akan menyebabkan tanaman menjadi kerdil karena penyerapan unsur hara terganggu. Nah, unsur iklim yang terakhir adalah kecepatan angin atau pengaruh kecepatan angin terhadap tanaman, di mana di sini ada tanaman padi. Kecepatan angin atau angin yang ideal membantu sirkulasi serbuk sari pada polen mandiri dan pembuahan pada padi. Namun, jika kecepatan anginnya terlalu kencang akan merusak fisik daun dan memicu tanaman menjadi rebah. Selanjutnya pada tanaman tebu, jika kecepatan anginnya ideal akan membantu asimilasi gas karbon dioksida dalam batang tebu tersebut. Namun, jika angin terlalu kencang akan mematahkan ruas batang utama dan menumbangkan rumpun tebu sehingga merusak akar untuk penyerapan nutrisi. Untuk tanaman gandum, kecepatan angin yang ideal akan membantu membuang embun pagi yang menyebabkan basah sehingga membuat jamur. Namun, jika kecepatan anginnya terlalu tinggi akan merontokkan bulir gandum matang secara masif ke dalam tanah hingga hasil yang didapatkan saat panen akan menurun. Nah, itu tadi merupakan pengaruh unsur-unsur iklim terhadap tanaman, dan di sini saya menggunakan beberapa referensi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.